Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat ketemu lagi insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, yaitu penuh dengan inovasi. Teman-teman, sahabat Saleh Wibowo di Indonesia, saya senang dapat berjumpa kembali, dan yang paling penting adalah sharing ilmu dan sharing pengalaman dengan teman-teman sekalian. Jadi kami di Asa Consulting, saya dan teman-teman senantiasa akan membagikan ilmu, dasar-dasar ilmu, kemudian juga digabung dengan pengalaman kami, kemudian ini lebih practicable, lebih ke prakteknya, tidak murni textbook. Jadi begitu teman-teman, itu konsep kami. Semoga kami bisa memberikan manfaat di komunitas keuangan dan sales di Indonesia yang kita cintai ini. Teman-teman, malam ini saya ada di studio Masjid Al-Kausar di Kebayoran Baru, tepatnya di Panglima Polim Raya, di belakang toko-toko keramik Blok A. Teman-teman, seperti di Instagram saya, saya hari ini akan membahas konsep laporan keuangan, 3 elemen utama laporan keuangan yang selalu menjadi bahasan di dalam setiap rapat koordinasi, baik rapat koordinasi finance, sales, atau produksi, yaitu 3 sekawan, 3 yang utama, yaitu 1 adalah penjualan, yang kedua adalah harga pokok penjualan atau harga pokok produksi sebetulnya, yang ketiga gross margin, yaitu jadi inilah 3 serangkai yang selalu dibahas di top level, di medium level, ataupun di low level, semuanya pasti dibahas. Nah, sehingga saya mengajak teman-teman, ayo kita fokus, pahami dengan sangat apa manfaat memahami 3 item utama tadi, yaitu penjualan, harga pokok penjualan, dan gross margin. Teman-teman, pertama penjualan dulu. Nah, penjualan ini harus kita manage dengan bagus dari awalnya. Ya, kenapa saya bicara semuanya terlibat? Karena penjualan ini saat ini siapa yang mencatat bukan teman-teman akuntansi, tetapi adalah frontliner, yaitu bisa kalau di kafe bisa baristanya atau kasirnya, kalau di hotel bisa front office-nya, ya kan? Kalau di workshop atau repair maintenance peralatan berat, itu bisa dilakukan oleh bagian kasirnya ataupun oleh bagian account receivable-nya. Itulah sehingga teman-teman non-finance perlu diberi pembekalan tentang penjualan. Yuk kita lihat prakteknya seperti apa. Misalnya kita pergi ke kafe, ya kan? Kafe selalu ditanya, Kak mau pesan apa? Oke, saya pesan 1 cappuccino, 2 cafe latte, dan untuk teman saya yang di sana, ice latte tea, 4 gelas, betul? Dengan harga yang berbeda-beda, misalnya katakanlah cappuccino 25.000, kemudian cafe latte adalah juga 25.000 lah, katakan sama, berarti 75.000. Sementara ice latte tea adalah 30.000, katakanlah, berarti 105.000. Nah, tidak cukup di situ saja, memang saat itu kita akan dicatat sebagai penjualan 4 buah minuman, betul? Yaitu 3 kopi dan 1 es teh, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ditanya lagi sama kasirnya atau baristanya, mau pesan apa lagi Kak? Akan makanannya, biar mudahnya, saya hanya memesan 1 french fries saja, seharga katakanlah 50.000. Jadi total order saya adalah 155.000. Nah, tetapi 155.000 itu ke depannya akan dibagi menjadi 3 bagian.
yaitu 1 minuman kopi, 2 minuman non-kopi, yang ketiga adalah makanan. Betul? Kalau secara umum dibagi 2 dulu, yaitu makanan dan minuman. Kemudian minumannya juga dibagi 2, yang kopi dan non-kopi. Jadi bayangkan, baru dari 1 transaksi aja sudah cukup ribet ya. Nah, inilah fungsi dari penjualan yang harus kita catat langsung setiap saat, real time, tidak boleh ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda akan menjadikan sumber masalah. Coba teman-teman pelaku bisnis atau CFO, coba kita harus berani, coba lihat ke bagian penjualan, apakah transaksi kita sudah dicatat, ya kan? Nah, itu dia. Catatlah penjualan dari pertama dimulai. Karena penjualan nanti juga akan banyak sekali manfaatnya. Jadi, pemilik kafe akan bertanya, minuman mana yang lebih ramai? Minuman non-kopi atau minuman kopi? Nah, nanti juga bisa lebih spesifik lagi, kalau pagi itu minuman apa yang ramai, kalau sore atau malam minuman apa yang ramai. Nah, itu dia. Kemudian makanan yang ramai itu yang laris dibeli, apakah makanan ringan atau makanan berat seperti nasi goreng, bakmi goreng, dan sebagainya. Nah, itu teman-teman, itu baru di kafe. Tidak berhenti di kafe, kita pergi ke hotel. Tadi semua transaksinya cash ya di kafe. Jadi kita pesan, kita bayar, barang diantar. Itu transaksi yang cukup simple. Kemudian di hotel sedemikian juga. Di hotel, Bapak mau pesan kamar berapa? Saya pesan 4 kamar. 3 yang standar, 1 yang deluxe. Nah, sudah berbeda lagi kan? Jadi pencatatan harus di sini. Nah, di hotel harus dilakukan pembayaran di depan juga. Nah, ini teman-teman pentingnya kita mencatat atau mempunyai sistem akuntansi. Kemudian di sisi lain adalah penjualan non-cash, yaitu ketika kita misalnya ada service ya, dan repair and maintenance kepada misalnya servis pembangkit listrik senilai 1 miliar gitu ya kepada PLN. Nah, tentu ketika sudah selesai adalah ada BAST, tentu mereka tidak membayar di depan, pasti membayar di belakang 1 bulan. Nah, ini dia. Inilah yang akan menjadi bahasan kita sekarang tentang apa hubungannya penjualan dengan gross revenue tadi. Nah, gross revenue didapatkan dari penjualan dikurangin produksi, ya. Jadi dari kopi tadi, itu yang paling banyak revenue-nya itu yang mana? Kemudian yang production-nya yang ini berapa rupiah atau berapa persen? Kemudian gross revenue-nya kita dapatkan. Nah, itulah teman-teman, kita baru ngomongin dulu tentang penjualan. Nah, tadi ada 2 tipe penjualan. Penjualan tipe cash, ya tadi yang di kafe dan di hotel. Kemudian penjualan yang diterima duitnya 1 bulan atau 2 bulan kemudian. Yang itu menjadi piutang. Nanti saya akan bicara tentang penjualan dan cash flow. Laporan penjualan dengan laporan cash flow. Bukan saatnya di sini. Nah, teman-teman, sebagai penutup di sini, coba diperhatikan, banyak teman-teman atau praktisi yang bertanya kepada saya, berapa sih persentase gross margin yang umum begitu? Kalau 10% bagus nggak, Pak? Kalau 20% bagus tidak? 40%? Nah, boleh saya jawab, kalau gross margin itu harus tinggi, minimal harus 40%. Karena apa?
setelah gross margin tadi, masih ada kegiatan-kegiatan lain yang harus didanai dari keuntungan itu. Misalnya kegiatan distribusi, kegiatan sales, kegiatan marketing, kegiatan maintenance, kegiatan surat menyurat, dan sebagainya. Nah, itu teman-teman. Tapi kalau 10%, 20%, saya berani sampaikan itu adalah di bawah standar. Jadi bagi teman-teman yang masih punya angka 20%, berarti tolong itu diperhatikan proses produksinya. Jadi berapa persen kira-kira? Kira-kira harus berkisar di antara 30 sampai 40%. 30% bagi saya itu masih lampu kuning, karena seharusnya di atas 30%, sebaiknya antara range 33% sampai 36%, itu medium. Tapi kalau rumah yang bagus adalah sekitar 39, 40, 41%. Itu ada gabungan antara penjualan yang bagus sama cost of production yang bagus. Jadi itu dulu teman-teman, ya, hubungan dari 3 area tadi: penjualan, harga pokok produksi, dan gross margin. Semoga penjelasan singkat ini, ya, dapat memberikan konsep yang bagus. Kenapa satu penjualan harus dicatat dari awal, dan invoicing harus dicatat juga dari awal. Itu konsepnya yang sekarang. Jangan pernah menunda-nunda, itu satu. Yang kedua, berapa persen gross margin itu yang harus kita dapatkan? Mari kita punya pemikiran bahwa kita harus mencapai paling tidak 35% dari penjualan. Kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila teman-teman ingin bertanya atau ingin pendampingan, silahkan hubungi kami Asa Consulting dengan membuat tulisan ini, atau langsung DM kepada Instagram saya, yaitu Saleh WIB. Saleh WIB. Ya, nanti akan kita bahas di situ. Terima kasih, saya sangat senang untuk membantu Anda, mendampingi Anda, berbagi ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.